Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 321 lapor polisi tangkap penculik. Fiska mendengus dingin, hari ini aku hanya memberimu sedikit ganjaran, kalau kamu masih melanggar kesalahan yang sama, aku akan membuatmu setengah hidup. Selesai berbicara dia berteriak, lalu tampar mereka 30x. Jenny bergelut dalam kegelisahan, meringkuk di lantai dengan nafas tersengal-sengal, kepanikan terpancar dari kedua matanya. Seorang pria berbaju hitam menangkapnya dan melayangkan tamparan kepadanya. Bukan urusanku, Jenny yang meminta kami untuk mencuri batu itu, aku tidak melakukan apapun. Begitu Alicia mendengar dirinya akan dipukul, ia berteriak heboh seperti babi yang akan disembelih. Tapi pria berbaju hitam itu adalah pengawal keluarga Lin dan hanya mendengar perintah keluarga Lin, ia menarik Alicia dengan sigap plak. Plak. Beberapa tamparan mendarat di wajah Alicia. Rino Su juga ditampar, air mata dan ingusnya mengalir karena kesakitan. Keduanya sangat menyesal, kalau bukan karena diminta Jenny mencuri batu itu, mereka tidak akan menemui hal seperti ini. Sesaat kemudian, setelah pria berbaju hitam menamparkan 30x, langsung melemparkan ketiga orang yang sudah babak belur itu, dan ketiga orang itu lari ke mobil. Jenny dipukuli hingga wajahnya membengkak, darah mengalir tak henti dari hidungnya, matanya membengkak tak karuan, rambut acak tak beraturan, terkapar di atas lantai seperti ikan mati. Alicia juga dipukul sampai rambut semerautan, jejak tamparan membekas di wajahnya, terduduk tak berdaya. Wajah Rino Su membengkak, ingus membanjiri seluruh wajahnya, duduk di lantai seperti anjing mati, mukanya masih tampak ketakutan. Sedangkan Dewi tampak sangat cemas seperti semut yang dipanggang dalam panci. Dewi tidak membuka HP ketika rapat. Selesai itu dia membukanya dan mendapat kabar dari Rino Su, hampir tak sadarkan diri karena kaget. Ibu tercintanya diculik. Dewi sangat panik tapi masih bisa menenangkan diri dan menelepon Rocky. Rocky juga terperanjat mendengarnya, keluarga Liu bukan keluarga yang kaya di kota Gopo, kenapa harus menculik Jenny? Selain itu, Tuan Andrew seorang yang jujur, istrinya Jenny hanya melakukan perbuatan yang sedikit memalukan, mencuri ayam dan anjing, tidak ada perseteruan dan dendam dengan orang lain. Saat itu, tiba-tiba Rocky terbersit pikiran dan mengernyitkan alis. Fiska yang melakukannya. Dia paham betul bagaimana temperamen Fiska. Watak Fiska sangat keras. Dalam keluarga Lin dia seorang wanita yang tak bisa disakiti, dalam masyarakat ia juga satu-satunya wanita perkasa, tak ada celah untuk melawan dia. Hari itu Jenny masuk hotel untuk memarahi dan menghina Fiska, walau saat itu Fiska kelihatan sabar, tapi bukan berarti ia melepaskannya. Rocky langsung menelepon Fiska. Ipar, apakah kamu menyewa orang menculik ibu mertua aku? Rino Su dan ibunya. Fiska duduk di kursi belakang Rolls Royce, sedang dalam perjalanan menuju bandara, menyilangkan kedua kakinya, dan dengan nada meremehkan ia menjawab, iya kenapa? Wanita tua ini tidak tahu tata krama, berani bersikap tak sopan pada keluarga kami, aku hanya memberinya sedikit ganjaran. Kalau bukan karena dirimu, sudah kubinasakan dia. Rocky tak mampu berucap apa-apa tapi mendengar nada suara iparnya, sepertinya ia tidak melakukan apa-apa terhadap ibu mertuanya. Rocky berbicara dengan tenang, bukankah aku sudah ingatkan kamu untuk tidak menyentuh keluarga istriku? Cepat lepaskan Jenny. Rocky, dari awal aku minta kamu ceraikan Dewi. Keluarga Liu tidak sepadan dengan keluarga kita.
Nada bicara Fiska tak sedap di telinga, dengan dia berkata, kalau kamu bermaksud menyelesaikannya, tangani sendiri, kamu balik ke kota Wasa dan jelaskan perkaranya langsung pada Ardian. Rocky berkata dengan tegas, aku akan pulang, tapi kuperingatkan sekali lagi, jangan bertindak apapun pada keluarga istri aku. Dewi berkata dengan dingin, masalahku, kamu tak berhak ikut campur. Lain kali kalau wanita tua ini berani memakimu sesuka hati, aku bukan saja menamparkan wajahnya tapi aku akan membunuhnya. Mereka di belakang gunung, carilah sendiri. Selesai berkata, Fiska menutup telepon dengan gusar. Rocky mengeluskan pelipisnya karena pusing. Mendadak dia sadar bahwa iparnya marah karena dirinya tidak tahan melihat dirinya ditindas Jenny. Tapi Rocky juga tahu diri, istrinya adalah anak kesayangan ibu mertuanya, dia tidak ingin menyulitkan istrinya. Kalau tidak, sudah dari awal dia akan bertindak sendiri menghadapi ibu mertuanya. Rocky menutup telepon dan memanggil istrinya, bergegas menuju villa di belakang gunung. Dalam waktu setengah jam Rocky tiba di tempat, melihat Jenny dan Roni Su juga beberapa orang, duduk gemetar di pinggir jalan, tak berani bergerak. Dewi melihat tampang ibunya yang menyedihkan, buru-buru membuka pintu mobil dan menerobos keluar. Ibu. Jenny melihat Dewi datang, seperti melihat pahlawan penyelamat, langsung mendekapnya dan meratap dengan pilu. Dewi. Ibu hampir mati tadi, cepat lapor polisi dan tangkap para penculik ini. Petik 2. Dia ditampar sampai babak belur, wajahnya bengkak seperti roti sobek, bentuk wajahnya juga hampir tak bisa dikenali. Andrew juga datang, ia juga terkejut melihat situasi seperti ini, langsung mengeluarkan telepon genggam hendak melapor pada polisi. Pada saat ini, dengan menahan sakitnya Jenny berkata, kakak ipar, jangan lapor. Kenapa? Dewi memeluk Jenny dan bertanya dengan marah, harus lapor polisi, aku mau lihat siapa yang berani memukul ibuku sampai begitu. Alicia berdiri dan berkata, Dewi, jangan lapor polisi. Ini karena kakak membawa kami ke pegunungan, bermaksud mencuri batu milik Rocky, tapi batu belum dicuri, malah bertemu dengan sekelompok pria berbaju hitam, memukul kami dan buang ke sini. Kalau lapor polisi, masalah mereka bertiga melakukan pencurian, bukankah akan tersebar? Saat itu semua akan dijebloskan dalam penjara. Apa? Dewi sangat terperanjat mendengarnya. Ibu kandungnya sendiri, membawa Rinosu dan istrinya, datang ke gunung untuk mencuri batu Rocky. Andrew juga tercengang, melihat sekilas pada Jenny, matanya mulai nanar. Dia sadar istrinya bisa melakukan perbuatan rendah yang memalukan ini. Rocky tampak tenang dan biasa saja, karena sedari awal ia sudah mengetahuinya. Dengan santai dia berkata, sudahlah, bawa ibu ke rumah sakit dulu. Bu, kenapa kamu bisa melakukan perbuatan seperti ini? Dewi sangat marah pada Jenny. Andrew juga sangat emosi, tak ada yang bisa dia ucapkan, ia menunjuk ke arah Jenny, sekujur tubuhnya gemetar. Jenny merasa bersalah, menahan sakit dan menyeka darah di wajahnya, menangis dan berkata, lagian batu itu bukan milik Rocky, aku ambil beberapa saja, memangnya kenapa? Hubungannya dengan Direktur Zhao sangat baik, tak seberapa kalau diambil beberapa. Rino Su langsung menimpali, Dewi, kamu jangan salahkan ibumu lagi. Direktur Zhao sangat kaya, kami curi beberapa saja tak akan jadi masalah. Lagi pula kami juga tak berhasil mencurinya, Direktur Zhao sudah memindahkan batu itu. Ini dua hal yang berbeda. Wajah Dewi memerah. Dia melihat Rocky dan merasa sangat malu. Ibu kandungnya sendiri dan Roni Su, sampai hati melakukan tindakan memalukan ini, kalau sampai diketahui keluarga Lin, mau taruh di mana mukanya nih.
Andrew menghela nafas, dia tak punya keberanian berhadapan dengan menantunya, malu sekali. Dia menahan rasa malu dan berkata pada Rocky, "Menantuku, aku akan minta ibu mertuamu minta maaf padamu, masalah ini, bolehkan kamu anggap selesai." "Ayah, apa yang kamu kata nah?" Rocky menimpali, "Ibu juga hanya, Hais, dia hanya bercanda, aku tidak akan cerita pada siapapun. Bawa ibu ke rumah sakit dulu." Dewi berterima kasih pada Rocky, ia sangat tersentuh. Mencuri ratusan butir batu, bukan main-main. Kalau ketahuan Direktur Zhao, ibunya bukan saja masuk penjara tapi akan dijatuhi hukuman puluhan tahun. Masih dalam keadaan syok, Jenny berkata, "Kakak ipar, ada apa dengan para penculik ini? Memukul kami sampai babak belur, tidak berkata apapun dan membuang kami ke sini. Siapa sebenarnya mereka?" Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.